Anak-anak, mari kita Pagi Pak Erik. selamat pagi. Pagi Pak Erik. Ya, pagi. Mari kita buka dengan berdoa. Mari kita buka dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Tuhan atas segala rahmat anugerah yang Kau berikan kepada kami semua. Kami anak-anakmu berkumpul secara virtual ini hendak belajar mengerti arti kerjasama bersama teman-teman kami. Semoga kami Kau berikan kerendahan hati sehingga kami mampu menyadari, menerima satu sama lain, mampu menerima teman-teman kami dalam bekerja sama. Semua ini kami serahkan kepadamu Tuhan, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak, sebelum Pak Erik melanjutkan, Pak Erik mau bertanya. Tema kita kemarin apa? Kalau masih ada yang mau ingat. Bekerja sama dengan teman. Itu hari ini. Bekerja sama teman. Bermain bersama teman. Iya, kita kemarin belajar mengerti tentang bermain bersama teman. Ya. Banyak yang kita tahu tentang bermain. Ada kalau bermain itu juga ada aturan yang harus kita taati dalam permainan. Sehingga tidak ada yang curang satu sama lain. Ya. Pada hari ini kita belajar tentang apa tadi? Ya sudah Pak Erik doakan tadi tentang Bekerja sama. iya, bekerja sama. Bekerja sama dengan teman. Sebelumnya contoh bekerja sama itu apa toh? Kalau di sekolah gitu. Kerjasamanya gimana? Menolong teman. Ya oke ya, menolong teman. Misalnya gini. Kita disuruh guru membersihkan kelas gitu. Itu yang kita lakukan apa saja? Kalau kita bekerja sama membersihkan kelas itu yang kita lakukan apa saja? Menyapu juga. Iya, ada yang menyapu, ada yang merapikan papan tulis. papan tulis, ada yang membersihkan meja, membersihkan kursi, ya kan? Ada yang mengelap jendela, ya. Ada yang ngepel, itulah dinamakan kerja sama. Kita punya bagian semuanya. Ada yang ngepel, ada yang ngelap jendela, ada yang nyapu, ya, merapikan buku-buku yang di belakang, misalnya dirapikan buku-buku bacaan, ya kan? Terus membersihkan almari yang ada di kelas, misalnya seperti itu. Itu namanya kerjasama. Kalau kita bekerja sama, kira-kira ringan atau lebih sulit sih? Ringan. Iya. Baik, sebelum melanjutkan lebih, Pak Erik mau menjelaskan nih tentang supaya anak-anak juga memahami ya pelajaran kerjasama dengan teman. Nah, anak-anak pasti juga punya pengalaman bekerja sama. Banyak, ya, tidak hanya membersihkan kelas, tapi banyak bekerja samanya. Ya. Mungkin ada yang kerjasama membersihkan sepeda ontelnya, ya, ada yang kerjasama mencuci baju bersama keluarga, ada yang bekerja sama membersihkan rumah, ya kan? Itu banyak. Lalu manfaat kerjasama, manfaat kerjasamanya apa? Lalu Tuhan mengaruniakan teman agar dapat bekerja sama. Ya. Jadi kalau kita bekerja sama, kita pun juga harus rendah hati. Rendah hati dalam artian kalau kita ada yang minta tolong, oh kamu tugas ini ya, gitu ya, kita harus mengikutinya. Kalau kita tidak rendah hati ya kita maunya sendiri, namanya tidak kerjasama. Gitu. Kerjasama juga membangun kerukunan, ya, membangun kerukunan karena bisa menyadari, mengerti satu sama lain.
Tuh anak semuanya. Nih, ada kisah kerjasama semut. Siapa mau baca ini per paragraf? Siapa? Jani. Ya, Jani. Siapa? Sebut nama. Jani dulu yuk, Jani dulu. Paragraf pertama Jani dulu. Ayo, coba Jani. Suatu hari seekor semut sedang berjalan-jalan. Namanya si Doni. Saat itu ia melihat sebuah kue jatuh dari tanah, di atas tanah. Kue itu sangat besar. Ia merasa tidak bisa mengangkat sendirian. Dengan semangat yang mengebu, ia langsung berlari ke sarangnya. Ia memberitahu teman-temannya. Ya. Teman-teman semut. Ya, sudah. Adit, gantian. Adit. Oh, Adit enggak bergerak ini. Oh, mungkin sinyalnya ya. Ya sudah. Sinyalnya enggak cetok. Ya, Jata yuk Jata. Ini mulai teman-teman semut langsung berdiri sampai sendirian ini. Kelihatan? Kelihatan ya? Nih, teman-teman semut. Sinyalnya nggak jelas. Bentar ya, yang lain tolong diam dulu, yang ini udah mau. Ya, coba Jata yuk. Ke tempat mereka bersemangat dan mau bergotong royong untuk mengangkat kue itu. Sementara lagi musim dingin sudah pasti mereka membutuhkan persediaan makanan yang banyak. Ketika Boni dan teman-temannya sampai ada seekor kecoa yang berusaha mengambil kue itu. Boni pun berbicara kepada kecoa itu. Kenapa kamu mengangkat kue itu sendirian? Kamu tidak bisa mengangkatnya sendirian. Bagus, terima kasih Jata. Terima kasih banyak. Bagus sekali. Mungkin ini paragraf terakhir ada yang mau? Ini kita jadikan satu saja. Ida. Yo, Ida, yo. Ya sudah. Adit, Pak. Ya sudah, Adit sama Ida. Adit kecoa sampai kue itu ya, lalu dilanjutkan Ida. Ayo Adit dulu. Kecoa itu tidak menjawab pertanyaan Boni, namun terus mencoba mengangkat
kue tersebut sendirian. Ia egois dan ingin memiliki sendiri kue itu. Dilanjutkan, Ida tadi ya. Boni dan kawan-kawannya hanya melihat kecoa tersebut berusaha mengangkat kue hingga akhirnya kecoa itu tampak kelelahan dan menyerah. Kemudian Boni dan kawan-kawannya langsung mengangkat kue tersebut bersama-sama. Mereka beriringan membawa kue tersebut ke sarang semut. Iya. Terima kasih anak-anak yang sudah membaca, luar biasa. Nanti yang lain juga akan mendapat gilirannya ya. Nah, di sini adalah kisah apa? Menggambarkan tentang apa? Sebuah kerja Sama semut. bersama membawa apa? Membawa kue. Karena kalau sendirian semutnya kuat nggak kira-kira? Tidak kuat karena terlalu besar. Semut terlalu besar. Anak-anak pernah melihat semut memotong kue bersama-sama enggak? Biasanya kalau makanan jatuh ngelihat semut bergoyang-goyang. Pernah? Biasanya Nah, coba kalau ada yang belum pernah nih, Pak Erik ada sedikit video nih, lihat nih. Kelihatan? Kelihatan. Tuh. semut mengangkat. Nah, semuanya mencoba untuk mengambil bagian dari di sini, ya kan? Loh, semuanya ikut. Saat makanan jatuh dan makanan itu diambil oleh semut. Jadi kalau semutnya bawa sendirian dia akan keberatan. Lalu dia mengambil bersama-sama, diangkat bareng-bareng. Lalu kira-kira dibawa kemana kira-kira ini? Ke sarangnya ya, ke sarang semut, ke rumahnya ya, dibawa ke sana. Nah, ini adalah contoh kerjasama. Jadi kalau kita mau kerjasama seperti ini, kira-kira lebih ringan atau lebih sulit? Lebih ringan. Lebih ringan, kan tuh. Semut aja bisa bekerja sama. Jadi kalau itu Pak Eri mengharapkan anak-anak juga bisa bekerja sama. Ya. Pak Eri juga punya sedikit video selain semut ini ya. Selain semut, kita lihat video selanjutnya. Maaf. Nggak kedengaran ini suaranya. Sinyalnya. Enggak, salah. Iya. Yang kedengaran ini. Ini apa sih namanya nih? Apa nih? Penguin. Ini apa ini? Penguin.
Oh, no. Hewannya banyak banget. Iya. Kalau kita bekerja sama, kita bisa menjadi pemenang ya. Ada lagi, kita bekerja sama, kita bisa menjadi kuat dan bersama-sama memenangkan tantangan. Itu tadi sedikit video gambaran tentang kerjasama, dan itu juga ya yang sedikit bisa menggambarkan apa sih bekerja sama, ya. Maknanya apa dengan bekerja sama? Dengan bekerja sama kita bisa menjadi lebih ringan, bisa menjadi lebih kuat, bisa menjadi pemenang, dan lain sebagainya. Bisa menghadapi tantangan, gitu ya. Nanti adalah video lagi, tapi sekarang kita simak ini dulu. Nanti ada video lagi. Ini anak-anak jawab. Ini tadi sudah Pak Erik pertanyakan berapa. Yuk, sekarang kita lihat ini. Ini Pak Erik baca ya, dengarkan ya. Tolong tadi yang lain di mute dulu ya. Pak Erik dengarkan. Ini penting. Orang lumpuh disembuhkan. Markus bab 2 ayat 1 sampai 5. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum. Bentar. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang kepadanya, seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya. Nyanya itu kepada Yesus. Karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tilam itu tempat tidur. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi ini kisah di mana Yesus ketika Yesus sudah mewartakan tentang kerajaan Allah, mewartakan tentang Tuhan, mewartakan tentang iman, pasti banyak orang yang berkerumun. Ya, kalau sekarang kita nggak boleh berkerumun, tapi waktu itu banyak orang yang berkerumun mendengarkan apa yang Yesus bicarakan, apa yang Yesus wartakan tentang iman tersebut. Nah, karena Yesus juga terkenal memberi mukjizat, terkenal menyembuhkan orang sakit, lalu ada orang yang sungguh-sungguh percaya untuk ingin ketemu Yesus. Seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Gimana caranya bisa melewati segitu banyaknya orang? Orang tersebut mau permisi, mau masuk tidak bisa, ya, karena banyak sekali orang. Dan Yesus di dalam ruangan, lalu mereka nekat untuk memanjat bangunan tersebut, lalu memasukkan orang lumpuh tersebut dari atap. Atapnya dibuka, dimasukkan. Nah, untuk lebih jelasnya loh anak-anak biar tahu gambarannya, Pak Erik juga punya nih video. Ya. Punya. Biar anak-anak bisa melihatnya.
Sudah kelihatan? Belum. 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 Ya. Belum. Tolong jangan halangi jalan. Mau dibawa kemana orang itu? Kami bawa dia untuk bertemu Yesus yang bisa buat mukjizat. Aku harus melihatnya. Ayo, lewat sini. Yang mana Yesus? Minggir kalian, kami mau lewat. Minggir, minggir kalian. Ayo, ayo. Percayalah anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Apa arti semua ini? Mana lebih mudah mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Lihat Joy, orang bisa membuat mujizat. Ayo. Aku disembuhkan Yesus dari Nazaret. Ya. Gimana? Sudah nonton kan? Ya. Orang itu sembuh karena percaya pada Yesus. Ya. Tetapi selain percaya juga ada suatu di balik kepercayaan dan imannya itu ada suatu perjuangan yang orang tersebut lakukan, yaitu mereka bekerja sama supaya bisa masuk dan ketemu Yesus. Itulah letak kepercayaan yang besar. Itulah letak kerjasama yang besar. Dan Yesus melihat bahwa iman orang ini sangatlah kuat. Dan mereka percaya bahwa Allah akan menyembuhkan. Allah akan menyembuhkannya. Sehingga rela untuk mengangkat orang lumpuh tersebut bertemu dengan Yesus walaupun lewat mana tadi? Atap. Lewat atap. Atap. Lewat atap. Atap. Dan yang dilewatkan atap tidak hanya orangnya saja, tetapi juga sekalian apanya? Tempat tidurnya kan? Tempat tidurnya juga diangkat sampai sana, sampai atas, lalu diturunkan di tengah-tengah kerumunan orang yang sangat banyak. Nah, Benar juga ya. nah, iman tersebut yang menyembuhkan. Yesus, kalau ada yang menentang tadi, loh, apa maksudnya dari dosa-dosa diampuni? Lalu Yesus berkata, lebih mudah mana kita mengampuni dosa atau kita menyuruh orang itu berjalan? Ya, lebih mudah mengampuni, ya kan? Dan Yesus mengampuni orang tersebut sehingga orang tersebut berjalan. Itulah anak-anak, kalau anak-anak dalam bekerja sama nantinya ada salah, mungkin ketika bekerja sama tidak pas, lalu kita berdebat, lalu ada yang saling menyalahkan satu sama lain, cepatlah untuk meminta maaf. Iya, anak-anak, kita harus menyadari bahwa kita hidup ini tidak sendirian. Kita
berada di dunia ini tidak sendirian. Bahkan kalau anak-anak di rumah itu pun sendirian pasti juga akan bingung kan. Nah, makanya kita menyadari bahwa kita ini hadir di dunia ini tidak seorang diri, melainkan kita dari banyak orang. Mulai kita bangun sampai kita tidur lagi, kita bertemu dengan banyak orang. Kita bisa bermain dengan banyak orang, kita bisa bekerja sama dengan banyak orang, sehingga anak-anak diharapkan untuk bisa bekerja sama, menerima teman dengan rendah hati, membuka hati, ya kan, supaya saling membangun, supaya saling mengembangkan satu sama lain. Ya. Misalnya ada teman yang belum bisa menyapu, lalu anak-anak bisa nyapu, diajari cara nyapu yang baik. Bisa ngepel, diajari ngepel yang baik, gitu kan? Ya, itu yang namanya kerjasama. Ya. Maaf Pak Erik mute all ya, biar tidak berisik. Ya. Manfaat bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih ringan kan anak-anak. Pekerjaan bisa cepat selesai, bisa menjadi pemenang. Ya, itulah bekerja sama. Dan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit lumpuh itu karena iman. Iman dari orang yang disembuhkan karena sangat kepingin ketemu dengan Yesus, serta iman teman-temannya. Ya. Maaf Jani ya, maaf Jani, ini Pak Erik mute ya, karena di sekitar Jani ada suara biar teman yang lain tidak terganggu. Maaf ya. Nanti kalau mau bertanya, mau menjawab, silahkan dibuka lagi, nggak apa-apa. Gitu. Nah, iman teman-teman ini sudah saya jelaskan. Yesus sangat menganjurkan para murid agar mau bekerja sama juga. Yesus ingin bahwa para murid, 12 murid itu bisa bekerja sama. Nah, bisa bekerja sama dalam arti bekerja sama membangun iman, bekerja sama untuk mewartakan sabda Tuhan. Nah, lalu dengan bekerja sama itu dapat dilakukan juga oleh kita semua. Di mana kita bisa bekerja sama? Bisa saja di rumah, kita bisa bekerja sama di sekolah, kita bisa bekerja sama di lingkungan, bekerja sama di lingkungan gereja, di lingkungan rumah ibadah yang lain, kita bisa bekerja sama di mana lagi ya, di masyarakat misalnya. Ya. Contoh bekerja sama di dalam rumah. Ya, kita menata rumah, menata tempat tidur, berdiri anak-anak, membersihkan, mencuci piring dan lain sebagainya. Contoh kerjasama yang dari sekolah tadi sudah berikan contoh, misalnya membersihkan kelas dengan berbagai macam yang harus kita lakukan, ya kan? Yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang membersihkan papan tulis, ya, ada yang membersihkan meja, merapikan meja, kursi, membersihkan menata buku, membersihkan almari dan sebagainya. Contoh bekerja sama seperti itu yang diharapkan Tuhan pada kita supaya kita juga semakin rendah hati, kita bisa semakin menerima orang lain, kita juga menyadari bahwa kita ini makhluk sosial. Selain itu, kita tugas-tugas juga semakin lebih mudah dan cepat untuk dikerjakan. Allah itu sangat-sangat senang jika kita semua ini bisa hidup rukun. Nah, terkasih. Kita bisa hidup rukun satu sama lain, tidak ada perdebatan, tidak ada perceraian, tidak ada saling menindas satu sama lain. Ada sampai sini? Ada yang mau bertanya? Tugasnya apa? Ya, sebelum tugas ada yang mau bertanya tentang pelajarannya? Nah, tugasnya apa? Aku cuma mau tanya itu. Ya, sebentar ya. Untuk pelajarannya dia mau ditanyakan? Tidak ada.
Tidak ada. Baik. Tidak ada. Nanti tugasnya Pak Erik share di Google Classroom. Ya. Di situ. Erik, Ya. besok Sunda. Besok. Besok Ya. kan Pak Erik nggak ngajar kelas 2. Nah, satu persatu ya tugasnya. Foto. Sebentar, satu persatu dulu. Saya lupa. Tugasnya di mana? Di Google Classroom. Pak Erik share di sana dengan petunjuk cara pengerjaannya sudah ada di sana. Itu tugasnya. Lalu minggu depan anak-anak penilaian harian. Ingat-ingat. Minggu depan anak-anak penilaian harian temanya bermain bersama teman. Senin 6 September. Senin 6 September 2021. Anak-anak ujian penilaian harian dengan tema bermain bersama teman dan bekerja sama dengan teman. Ada 2 tema, itu aja cukup ya. Nanti Pak Erik akan share lagi di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp penilaian hariannya temanya apa, halaman berapa. Kalau enggak Pak Erik yang nge-share ya nanti Bulina atau Bulinda yang nge-share wali kelas. Itu ya dijadikan satu sama agenda. Itu. Yuk kita foto. Tadi dia minta foto. Pakai gambar-gambar. Gambar-gambar gimana? Yuk kita Stiker. foto. 1, Gambar 2, 3. Ya, satu lagi. 1, bentar. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Mana dia mau tanya? Kita Erik, Mana? teman. Sudah semuanya? Mari kita tutup dengan berdoa kalau sudah. Oke. Iya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami juga sangat berterima kasih karena pelajaran hari ini kami akan belajar rendah hati, mengerti cara bekerja sama, dan kami bisa menghargai satu sama lain. Tuhan, berkatilah kami selalu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya di Google Classroom. Terima kasih anak-anak. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama.